Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali lagi dengan Bincang Bola dan nama masih saya Gina dan juga Harley. Hari ini kita akan kembali membicarakan tentang Sepak bola. Nah, hanya di lokal dan juga internasional pastinya. Betul. Hari ini kita punya tema menarik. Hari ini kita tidak membahas tentang pemain bola atau sepak bola, tapi berkaitan tetap dengan pertandingan sepak bola. Ya, ini tentang unsur-unsur dalam sepak bola ya. Ini perannya penting banget nih. Penting banget. Ini nggak ada beliau, nggak bisa main bola, nggak bisa. Kecuali kalau pertandingan tarkam juga pakai wasit. Pakai wasit harusnya. Kalau main bola di gang baru ada nggak apa-apa. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ini akan membicarakan bagaimana sih menjadi seorang wasit profesional dan bagaimana pengalamannya beliau di dunia persepak bolaan tanah air, tapi juga beliau juga ternyata tidak hanya persepak bola tanah air, juga memimpin pertandingan internasional. Betul. Pastinya. Kita sebut aja Kang Bambang Syamsida. Halo Kang. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo. Gimana Kang Bambang, sehat? Alhamdulillah sehat segar, bugar lah, insya Allah. Amin. Lagi ada di Jogja katanya sekarang ya? Betul, di Jogja. Ya, jadi kita sekarang melakukannya dengan live aja dulu ya. Iya. Siap. Kang Bang, mau langsung aja? Mangga, sok ditanya aja. Gimana nih? Jadi aja Kang Bang, gimana nih? Kalau kamu sendiri nih, kenapa bisa tertarik menjadi wasit profesional untuk saat ini? Kenapa wasit gitu Kang? Kenapa nggak jadi pemainnya gitu, jadi striker kayak, jadi back atau jadi jadi kiper gitu ya? Maksudnya wasit itu kan sebenarnya profesi yang mungkin kalau kita suka bola tuh jarang banget tuh menjadi pemain bola, menjadi apa? Ya. Striker gitu ya, jadi apa? Gitu. Rata-rata wasit itu pasti cita-cita awalnya pengen jadi pemain bola ceritanya deh. Pasti. Nggak akan jadi wasit. Kok tahu ini ya? Kenapa Kang? Ya gitu. Saya juga tidak menyangka dan tidak diduga ya, ini mah sudah menjadi guratan takdir mungkin. Tapi sebetulnya hal yang menarik memang ketika dulu waktu kecil saya cita-citanya ingin jadi pemain Persib itu kan? sepak bola, betul kan? Tapi ketika dalam perjalanan pemain Persib hanya sampai usia 15 tahun dan 18 tahun. Setelah itu saya memutuskan untuk kuliah di Fakultas Pendidikan Olahraga, ya, salah satu universitas. Nah, setelah di sana, itu tadi karena fokusnya ke dalam pendidikan, saya secara tidak langsung dalam proses latihannya tidak optimal, sehingga saya memilih opsi lain. Salah satu yang sebelum wasit itu jadi pelatih. Saya pelatih ikut dulu. lisensi. Seperti coach ya? Pelatih. Pelatih, kemudian setelah itu ikut lisensi pelatih dulu. Setelah ikut lisensi pelatih, kemudian terjun dulu melatih universitas, perguruan tinggi, kemudian sekolah, SSB dan segala macam. Nah, setelah pelatih, saya ada kesempatan lagi tuh ikut lisensi wasit. Tadinya itu dibiarkan, lisensi wasit didapat, saya biarkan 2 tahun tuh tidak dipakai. Setelah jadi sempat 2 tahun tuh lisensi nganggur ya? Ya nganggur itu. Tidak maksimal. Begitu proses program itu saya maksimalkan, ternyata ya lama-lama emang ada seninya juga di wasit, banyak dicerca, tetapi menjadi sebuah perhatian menarik, ada kepuasan tersendiri gitu. Betul. Ya. Bagi saya ketika menyelesaikan pertandingan yang begitu ruwet di sebuah pertandingan, kemudian berakhir, nah itu ada kepuasan tersendiri, dan disitulah saya bisa istilahnya eksis dan melanjutkan beberapa lisensi sampai saat ini. Seperti itu. Citanya ingin jadi pemain timnas, macam-macam lah, tapi itulah. Tuhan For your berkehendak information lain. nih, Kang Bambang ini bukan cuman berprestasi di dunia non pendidikan, tapi di pendidikannya pun Prestasi banget. berprestasi, gelarnya sudah doktor ya Pak ya, ya Kang ya. Alhamdulillah. Sudah Alhamdulillah, Tahu dokter. ya? S3, Bukan mantap. dokter wasit kan? Ya. Bukan ya. Menyeimbangkan gelar profesi menjadi wasit dan sampai mendapatkan gelar S3 itu gimana caranya Kang? Karena bagi waktu Ya. Bisa berjalan beriringan gitu. Gimana Kang Bambang tuh? Iya, makanya saya badannya sedikit
kurus begini mungkin banyak pikiran kali ya. Tapi Itu mah untuk bisa menyeimbangkan. etis Kang itu mah kering Kang, melin. Oh, iya, siap. Itu mah lin. Ring ya. Iya, Lin ya. Oke. Itu salah satunya ya kita konsisten. Jadi walaupun tugas di lapangan secapek apapun, saya komitmennya tetap karena yang paling utama adalah pendidikan. Dulu pernah ada salah satu senior yang mengatakan kepada saya, yang perlu itu adalah pendidikan. Yang masalah profesi seperti wasit dan segala macamnya, ketika kamu sudah cedera atau kamu sudah tidak muda lagi, maka akan secara tidak langsung berhenti. Makanya saya memikirkan seperti itu. Jadi konsisten, tetap jalan gitu. Walaupun tugas misalkan ke Papua, ya pulangnya harus ke Jakarta untuk menyelesaikan kuliah, ya kuliah seperti biasa gitu. Walaupun tidur hanya 2 jam misalkan seperti itu, tetap komitmen. Dan penyelesaian pun dipercepat. 2016 dulu selesai S3-nya. Selesai 2016. 30 tahun, alhamdulillah. Jadi di kampus cepat juga, 3 tahun setengah S1 dulu, S2 agak lama, 2 tahun setengah. Gila. S3-nya pas 4 tahun, alhamdulillah. Berarti semuanya sesuai tepat waktu lah ya Kang ya. Alhamdulillah tepat Itu waktu. kalau misalkan Karena buat ada wasit harus, gimana Kang? karena buat bagi kami wasit itu harus tepat waktu. Iya. Kalau 1 menit Iya. kan di WO. Kalau wasit terlambat ya kumahanya. Tapi anyway, Iya, gitu. Anyway, S3-nya itu ngambil apa, Kang? Kalau saya tahu nih. Iya, pendidikan olahraga di olahraga Jadi juga. tetap konsisten ya, dari S1 sampai S3 itu tetap dunianya olahraga aja ya. Iya, olahraga. Tetap konsisten. Pertanyaan selanjutnya Kang. Kan kita tahu nih wasit ini untuk ada tahapan-tahapannya ya Kang ya. Nah, kalau gimana caranya proses tahapan-tahapan supaya bisa jadi wasit profesional tuh tahapannya berapa lama dan seperti apa tuh Kang? Oke, saya dirunut dari awal ya. Betul, ya mangga. Siap. Tahapan awalnya itu C3 itu di kota kabupaten. C3 kemudian diperkenankan untuk memimpin pertandingan di kota tersebut. Ketika ada track record bagus, maka diberikan rekomendasi oleh ASKOT atau ASKAB untuk bisa melanjutkan ke C2. C2 itu provinsi bagus, seperti yang tadi diutarakan, itu lanjut lagi nasional, track record bagus nasional, Liga 3 tidak langsung Liga 1 ya. Liga 3, tapi, ya. Liga 3 pun enggak, justru usia 15 tahun dulu. Masih level junior dulu berarti ya Kang ya? Junior, ya. Usia 15 tahun bagus, lalu suratin kan? Suratin ya. Bagus, Haornas, kemudian usia 18, setelah itu baru Liga 3, Liga 2, Liga 1. Jadi bertahap. Dan itu pun memang konsisten. Kalau misalkan tidak lulus fitness test atau tes fisik, maka tidak diperkenankan untuk bisa memimpin. Gitu. Untuk ke internasional sudah barang tentu itu harus beberapa kriteria. Salah satunya memang fisik tadi. Selain itu Englishnya juga harus bagus karena kita tidak mungkin. Bisa pakai bahasa Sunda ya, Kang ya, harus Inggris. Kesentuhan ini bahasa Sunda kan nggak bisa gitu. Ada peraturan yang minimal harus memimpin berapa pertandingan, berapa jam itu nggak? Misalkan Ya, harus ada. berapa ratus pertandingan dulu baru bisa mengajukan untuk menjadi wasit naik level gitu kan? Siap. C3 itu yang di ASKAB itu 20 pertandingan. 20 Dia harus di tengahnya, wasit tengah ya, bukan asisten. Naik lagi di Asprop 20 pertandingan. Setelah itu baru ke nasional seperti itu. Panjang. Kalau di panjang sekali. Saya mulai 2006, hampir 14 tahun 2006, sekarang. 2006 ya mulainya ya. Oke. 14 tahun. Itu ada sekolahnya khusus apa cuman ada di harus kuliah dulu apa di umum juga ada Kang untuk pelatihan wasit itu sendiri? Sebenarnya di umum ada. Maksudnya kita harus sudah mengikuti kurikulum Jepang ya. Yang saya tahu itu. Karena di setiap SSB atau klub itu harus ada wasitnya untuk memimpin misalkan friendly match atau pertandingan intern. Nah itu harus ada salah satu wasit yang misalkan mempunyai lisensi C3 seperti itu. Ketika sudah ada itu standarnya baru ya? bertahap, ada standarnya. Jadi
diikut sertakan karena di lapangan tanpa wasit pun pertandingan tidak akan berjalan seperti itu. Dari 2005 tuh. Ternyata 15 tahun. gak hanya pilot yang punya jam terbang, juga wasit juga punya jam terbangnya juga. Bayangin 15 tahun lari-lari gak dioper sama pemain. Jadi ya kadang-kadang saya kalau tugas pengen jalanin juga Dulu pemain. patahnya. Mentalnya sudah kuat, udah gak baperan di lapangan ya. Saya mau main bola tadi operan sok ngambek Kang. Jadi HT ya. Kalau Bang, pertandingan pertama, pertandingan profesional pertama yang dipimpin oleh Kang Bambang itu masih ingat nggak pertandingan apa tuh dulu? Masih ingat 2014 dulu masih 2014 ya. Apa tuh pertandingan dulu lawan banget. apa? Persipura lawan Persela Lamongan. Wow. Jadi itu Oh, udah waktu itu Liga Super ya berarti Kang? Super ya? ya ISL Indonesia ISL, Super Liga League. Super. Wah, kangen saya sama Iya. ASL. Itu Gimana tuh apa? kesan-kesannya dulu awalnya? Awalnya bisa memimpin pertandingan itu tuh ceritanya gimana? Akhirnya bisa masuk ke ASL itu dan memimpin pertandingan yang cukup besar berarti ya? Persipura. Persela juga Persipura. Di mana penontonnya mungkin pada ganas-ganas kali ya? Main Iya. di Lamongan Kang? Di Lamongan Di apa? Persipura. Persipura malahan tuh. Di stadion apa? Persipura tuh Mandala ya? Mandala ya. Mandala, Stadion ya. Mandala. Gimana, Iya Kang? yang di Bisa pinggir cerita sama kita tuh, laut gimana itu. Pengalamannya. Jadi sebetulnya dibalik kalau orang ISL dulu baru FIFA, kalau saya FIFA dulu 2013. FIFA dulu Karena malah ya? 2012. Oh, FIFA dulu. Iya. Karena 2012 dulu ikut tes untuk Asian Youth Referee di Sabah Malaysia 2012. Nah, Oh, setelah itu, malah FIFA dulu ya. begitu tes fisik memang bisa menyelesaikan alhamdulillah yang terbaik ya se-Asia. Jadi Woi, setelah itu mantap. 2013 diberikan kepercayaan oleh PSSI untuk bisa ikut lagi di lisensi. Nah, setelah itu baru diterjunkan di Liga Indonesia Super League. Nah, memang awal-awalnya sih deg-degan, tapi begitu di lapangan setelah 1 menit jalan memimpin ke lapangan, insya Allah biasa-biasa saja. Gitu. Itu Kayak main PlayStation lah. Gak ada kejadian-kejadian gimana, jadi lancar pertandingan alhamdulillah itu ya. Alhamdulillah lancar. Memang ada salah satu gol yang krusial ya di hadapan, tapi memang alhamdulillah karena posisi saya pas, jadi kepikiran juga ini benar nggak. Tapi kan kita harus move on kita di lapangan. Iya. Nah begitu dianalisa, dilihat di replay, alhamdulillah keputusannya benar. Gitu. Ya karena Tepat ya. Kan belum ada itu ya, belum ada teknologi itu, belum ada teknologi apa sih namanya? nggak ada VAR sampai sekarang juga VAR di Indonesia Oh, belum belum. ada. Belum, Indonesia belum. Belum ada ya. Paling nonton Belum. replaynya dari TV ya kan. Iya, di Nah teknologi itu di TV aja. Ya. Iya. Oh, Iya. oke. Kan ya udah memimpin beberapa banyak pertandingan tuh pasti suka dukanya ada momen-momen pentingnya dapet nih. Ini pertandingan yang paling nggak bisa dilupakan tuh waktu kapan kan? Ada nggak? Sekarang tuh. Iya. Yang paling nggak dilupakan itu antara Badak Lampung ya tahun 2019 kemarin. Badak Lampung. Lawan Persela Lamongan. Oh berarti Itu- Bojan udah Badak Lampung nih. Iya. Udah pindah sana. Iya. Tuan rumahnya Lamongan ya waktu itu. Lamongan. Karena memang Lamongan dalam masa kritis, itu dalam zona degradasi, Degradasi, dua-duanya tim di zona degradasi, jadi sebuah pertandingan itu agak Panas lah sedikit ya. panas. Tensinya tinggi Tapi banget ya. tensinya tinggi banget. Tapi yang menjadi nggak habis pikirnya pun penonton itu marah. Tapi marahnya bukan ke kita sebagai wasit di lapangan, tapi ke pemain. Iya. Membakar semua Barang yang ada. fasilitas yang ada di lapangan. Sampai pertandingan terhenti kan, gas air mata dan segala macam, kepolisian itu banyak yang ya istilahnya rusak lah, hampir 15 meter hampir. Tapi setelah itu jalan lagi. Nah itu yang bisa tidak terlupakan. Dan memang yang keduanya di Lamongan juga waktu pas almarhum Khairul Huda tuh. Khairul Huda, oh itu. Ya. Itu Yang di hadapan. mimpin Akang juga. Ya di hadapan juga. Jadi saksi hidup ya Kang ya. Saksi hidup karena memang secara ilmiah gitu ya, kalau saya kaji gitu, memang ini penanganannya yang agak sedikit terlambat. Kalau menurut saya kasat mata pun memang pemain kita belum tahu bagaimana Slip tongue ya, Kang, bisa seperti itu. Yang lidahnya ketelen itu. Ketelan Jadi, kayak ya harusnya ditarik kan, bukan ditarik, pakai ya. oksigen dan segala macam. sedangkan pemain kita belum punya pengetahuan tentang itu ya Kang ya. Itu saya sebagai wasit pun ingin menjelaskan, tapi dokternya malah, Bu ini biasa ya sudah.
Kok yang dokter mundur. bisa nggak tahu ya maksudnya? Ya, itu Gimana di luar ranah kita lah itu. Iya sih. Iya itu. Ada Itu hanya kehilafan dari situ kan. Iya Iya. sih. ada hikmahnya, jadi belajar kita kan sebagai Iya, tapi stakeholder sepak bola. iya, betul. Tapi efek baik positifnya adalah pemain-pemain Indonesia kita diberi pengetahuan tentang kejadian-kejadian yang ada di lapangan, ditambahin lagi ilmu-ilmunya nih Iya. Iya. di pembelajaran. Karena emang ternyata faktor seperti itu nggak bisa dibiarkan secara, maksudnya dipikir ini kayaknya hal biasa, padahal enggak ya. Betul, Emang betul. harus difokuskan gitu ya, harus serius lah menghadapi kalau ada cedera seperti itu ya Kang ya gitu ya. Iya betul. Semua Nah, pemain ini kan- harus tahu. Selama kamu pengalaman menjadi wasit nih ya, dari mulai 2006 ya. Iya. 2006. Nah, 2006. ada penghargaan mungkin yang sekarang itu mungkin Prestis banget lah. prestis banget lah buat kamu waktu, wah ini penghargaan saya banget ya, emang saya kejar dari dulu dan akhirnya alhamdulillah bisa mendapatkan itu semua gitu. Itu ada nggak momen seperti itu? Ada. Momennya penghargaannya itu 2014 ya. Saya bisa ngobrol bareng sama Jose Mourinho. Jose Mourinho langsung ngobrol ya? Iya. Waktu Jadi- Mourinho kesini ya Kang ya? Chelsea Iya. ya, Chelsea ya? Karena ya diberikan kepercayaan untuk bisa memimpin Indonesia lawan Chelsea kan waktu itu. Jadi saya ke event organisasinya minta saran, dan salah satu permintaan saya pengen ngomong sama Jose Mourinho karena saya baca benar ini biografinya dia, jadi saya pengen tahu boleh nggak? Oh silakan boleh. Akhirnya ngobrol, kemudian foto bareng. Itu momen yang pertama yang paling saya ingat sampai sekarang, karena dulu kan sosoknya ingin menjadi pelatih gitu. Iya. Akhirnya ketemu. Yang Walaupun kedua mau adalah pelatih mau pemain, kalau ketemu Mourinho mah Kang prestasi kan. nah itu yang keduanya saya pengen foto sama presiden gitu, tapi karena memang Piala Presiden hampir final 4 kali ya mimpin, jadi terus-terusan foto 4 kali, bosan juga gitu. Alhamdulillah Alhamdulillah udah sempat ya Kang ya. jadi sempat. Jadi itu salah satu momen yang sampai saat ini tidak dilupakan, khususnya untuk penghargaan mimpin final, beberapa final big match. Dan saya juga punya cita-cita dulu ingin, ketika jadi pemain sepak bola, kapan ya saya bisa dapat kesempatan untuk bisa menikmati stadium khususnya yang besar gitu. Di Malaysia kan ada ya yang untuk menggelar final AFF Suzuki Cup. Nah, akhirnya saya diberikan kesempatan di sana final 2018. Walaupun Indonesia tidak masuk, bagi wasit ada hikmahnya gitu, kita bisa memimpin dan bisa eksis. Iya betul. Bisa eksis sampai Gimana? kita kejar sama ini ya, maksudnya bisa ngikutin semua pertandingan ya. Dulu kita ketemu Jose Mourinho, Iya. keren banget. Boleh tahu mau Iya. ngobrol apa aja sama Jose Mourinho waktu itu ya? Gimana? Boleh tahu nggak dulu ngobrol apa sama Jose Mourinho tuh? Mau ngobrol apa gitu? Apa curhat? Apa? Oh curhat, saya yang boleh saya bicara boleh? Saya yang pertama adalah penggemar Anda, dan yang keduanya adalah saya baca semua biografi yang Anda buat di dalam buku. Salah satunya adalah kedekatan dengan keluarga, itu yang utama. Kemudian dari lapangan saya tahu Anda orang baik, tapi di lapangan seperti halnya killer. Jadi sebagai aktor gitu, kadang-kadang kayak kelihatan galak padahal sebetulnya tidak. Wah, kamu penggemar saya ya. Oh, iya. Akhirnya saya diberikan Risetnya kostum. bagus ya. Baju dia dikasih ke saya. Kasih Nih, jersey. Oh, di jersey. si jersey. Wih, Kemudian tanda tangan, wush, kata saya. Terus ini saya menyimpan baju itu di rumah, itu adalah Pakai itu dong, pakai figura nggak? Difigurain nggak? Oh jelas. Oh jelas ya. Kang, ada yang saya lupa nanya. Akang sebagai wasit punya tim kesayangannya siapa Kang? Cik, Di mana pengen nih? tahu, Kang. Di Indonesia apa di luar? Dua-duanya. Boleh dua-duanya lah. Kalau Waduh. Indonesia mah pasti Persib, orang Pasti Bandung. Persib, Kak. Ya pasti orang Bandung. Persib Iya itu. tuh. Oh di luar gitu ya? Di luar Kang. Aduh, gimana ya menyebutkannya ya? Jadi Oh, saya tahu nih bau-baunya Manchester United. tahu. Bener lagi. Bener. Bener ya. Bener. Enggak, Red Devil. Oh bener, luar biasa. ini. Iya. Saya tahu. Karena dia ragu-ragu bilangnya. Oh. Terus saya gimana ya? Iya, Pak. Kemarin baru kalah lagi ya. Aduh. Iya. Psikolog juga tuh tahu juga. Ya. Tuh, MU saya, tapi kalah atau menang tetap saya dukung. Tetap Dengan doa MU ya. Anda. Tetap ya. Tapi ya musim ini kayaknya MU ya bisa bersaing lagi Kang lah. Amin. Mudah-mudahan. Nih Kang, selanjutnya Kang, saya mau nanya, banyak orang yang meragukan ini profesi wasit itu menjanjikan apa enggak ya kalau dibandingkan pemain bola ya Kang ya?
mau tidak mau banyak orang yang bilang ini nggak menjanjikan lah jadi wasit. Coba Kang jelaskan kepada teman-teman yang nonton ini sebenarnya menjanjikan nggak nih profesi sebagai wasit ini Kang? Oke. Kalau bagi saya menjanjikan sekali ya. Yang pertama, cita-cita saya dulu adalah melanjutkan perkuliahan saya sampai titik akhir, khususnya S3 itu biayanya 100% dari wasit tanpa ada beasiswa. Tuh. Jadi itu target saya itu sebetulnya. Setelah S3 dan terrealisasikan ya Kang ya? Alhamdulillah terrealisasikan. Yang keduanya masalah ekonomi, walaupun saya sebagai pengajar di salah satu universitas, hampir 70% itu dari wasit. Jadi mau beli properti apapun, ya itu dari wasit. Seperti itu. Jadi kalau misalkan apalagi yang sudah elit ke AFC gitu ya, jalan-jalan ke luar negeri gratis, kemudian dibayar dan seluruh orangnya dan sehat, siapa? Bener kan? Masuk TV dan siapa gitu. Apalagi setahu saya jadi wasit itu bayarnya setelah bertanding dibayar. Apa gimana Kang? Ya, setelah bertanding Jadi dibayar. Cairnya cepet ya Kang ya, nggak bulanan tuh. Ya. Mantap tahu. Kalau di Liga 1 biasanya per match dan per bulan. Biasanya misalkan ada fee-nya jadi 2 Kang. Oh, enggak. Jadi kita per bulan, 1 bulan misalkan ada 5 berapa pertandingan, maka 5 pertandingan digabung seperti itu. Belum kalau bonus? Bonus nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Bonus ambil di koramil setempat. Nggak ada. Kuota internet, uang pulsa, uang bensin. Oh, kalau misalkan tugas seperti itu kan kita hanya sekedar datang, sudah selesai. Maksudnya masalah hotel, akomodasi makan, kemudian transportasi pesawat atau apapun itu sudah ditanggung. Jadi laundry dan segala macam sudah ditanggung. Tinggal honor kita sebagai pemimpin pertandingan wasit saja. Jadi sudah bawa badan aja, sudah bawa badan, bawa ilmu dan siap untuk memimpin pertandingan gitu ya. Jadi buat Tribuners yang punya cita-cita jadi pemain sepak bola tapi tidak tercapai jadi wasit aja. Menjanjikan juga pekerjaannya. Kang Bambang sendiri aja sekarang sudah menjadi dokter. S3 duit sendiri dari wasit tuh. Bukan dari beasiswa. Bukan beasiswa tuh. Bukan beasiswa, beasiswa sendiri itu mah. Tadi juga beliau bilang 70%. Dan kalau misalkan sudah di elit, salah satu momen yang paling berharga itu ketika memimpin kualifikasi Piala Dunia karena pesawatnya yang paling kelas atas. First class, bisnis. Ya. Kalau dilihat fee kan sebetulnya hampir mirip ya, pulang pergi itu ke Australia saja waktu itu hampir 40 juta satu orang bayangkan. Iya betul. Mantap. Hotel bintang 5 ini secara manisnya ya. Iya. Nanti kita bahas pahitnya nih. Ya, ini manisnya pahitnya pasti ada lah. Konsekuensi dalam sebuah profesi seperti itu. Jadi seru banget ya profesi wasit ini. Emang dulu jujur Kang, saya juga salah satu termasuk yang memandang sebelah mata akan profesi wasit ini gitu ya, karena emang dan tadi bilang mungkin banyak orang cita-citanya langsung menjadi pemain bolanya sendiri ya, tidak menjadi wasit. Ternyata jadi wasit itu juga punya jalan yang cukup panjang gitu menjadi dan wasit. Dan value-nya sendiri ya. Value-nya juga kalau memang diseriuskan seperti Kang Bambang ini punya karir yang cemerlang gitu ya, bisa menjanjikan juga untuk kehidupan gitu ya Bang. Asal tekun dan konsisten ya Kang ya. Iya itu kan konsisten itu. Nah, ini Kang, selama tadi Abang sudah cerita tentang pendidikannya Kang Bambang, terus juga pertandingan pertamanya apa, terus saya pengen tahu nih pertandingan yang mungkin menurut Kang Bambang itu kayaknya berat banget untuk memimpin pertandingan, karena tahu sendiri ya menjadi wasit itu kan emang gak gampang ya, nggak bisa berat sebelah. Ini saya highlight nih sebagai bobotoh Kang, waktu lawan Persija yang sundul itu, inget tahu meren Kang? Itu kenapa padahal udah jelas-jelas nggak tahu ya kalau pandangan wasit seperti apa, tapi itu bola jelas-jelas jatuh di belakang garis Kang. Itu kenapa ada apa itu sebenarnya Kang? Atau ya pengalaman ya dikaitkannya sama pengalaman Akang memimpin paling berat tuh. Paling berat tuh apa tuh pokoknya? Itu bisa disambungin. Iya. Oke, yang paling berat ya. Itu dulu yang pertama dulu yang saya jawab. Boleh. Kenapa ya bobotoh itu ya? Kenapa asisten dan wasit sampai hilaf tidak bisa menentukan keputusan. Yang pertama adalah ketika di lapangan yang saya rasakan itu berat tuh jadi asisten tuh ya, yang menentukan itu sebetulnya asisten. Iya. Masuk atau tidak. Bola kecepatannya mencapai 60 km per jam, manusia hanya 25 km per jam. Iya.
ya kan? Betul. Ketika dia memutuskan keputusan untuk satu garis dengan garis gawang, maka asisten wasit akan tentunya ketinggalan secara ilmu ya, maksudnya kecepatan gitu. Betul, Itu. betul. Kemudian menitnya dilihat, menit berapa dia kejadian tersebut. Ya, ketika menitnya sudah mencapai 60 ke atas, biasanya wasit dan pemain akan mengalami sebuah kelelahan kan, keringat dan segala Betul. macam. Riset menyatakan bahwa 0,1 detik keputusan wasit harus dibuat, dan itu ada peluh keringat ke sini nih. Bisa saja yang saya Iya, rasakan iya. belakangan seperti itu. Ini kalau kayak gitu perih lagi. Iya. Perih dan segala macam. Menghalangi pandangan juga ya Kang. Menghalangi pandangan. Itu Sean Evan itu yang memimpin itu, saya juga dulu punya cita-cita ingin menyampaikan dan ingin tugas bareng. Ternyata ketika di Jordania tugas bareng dengan saya dan saya ngobrol. Fred, Oh, bareng. ini kejadian. Oh, saya masih ingat. Oh, nanya Oke, langsung, ini- nanya langsung Iya, sama wasitnya. saya Kang? nanya langsung. Saya masih ingat. Saya kalau misalkan diperkenankan meminta maaf kepada semua yang ada di masyarakat Indonesia. 100% itu bukan kehilapan yang dibuat-buat. Itu 100% adalah kehilapan saya. Oke, nggak apa-apa, Fred, namanya juga manusia. Berarti Nah, sudah seperti confirm itu. diakui memang itu kesalahan dari wasit Ya. sendiri ya Kang ya. Memang kesalahan dari wasit, karena makanya ada goal line teknologi itu kan salah satunya untuk bisa meminimalisir itu. Karena ketika di lapangan saya akui, karena ketika tidak berlatih kemudian kita ada pikiran apapun, misalkan di rumah atau di mana lah, ketika masuk ke lapangan kan tetap terpikir, aduh gimana ini, Nya. ketika di lapangan memimpin, aduh, bisa dahar gitu nya. nah kesek gitu, jadi keluar kesang badan, kesang letih gitu kan, di lapangan ada pressure dan segala macam, jadi itu yang bisa menimbulkan itu. Jadi ya itu, karena memang yang saya rasakan juga sama persis lah, pernah terjadi memang seperti Nah, itu. pernah kalau ya pertanyaan selanjutnya yang tadi yang momen krusial nih yang paling berat selama jadi wasit Kang. Kemarin mimpin Piala Indonesia yang final ya, PSM Makassar lawan Persija Jakarta yang digelar di Makassar Di ya. Makassar. Yang Tuangin. nggak jadi itu kan, yang Iya, nggak jadi. iya. Nah, itu hotel ditingker, maksudnya ditingker tuh oleh supporter. Mereka sudah tahu bahwa wasit ada tugas di situ. Oh, itu pas udah di sana. ini ya disamperin ya Kang. Ya? Tibor. Selain pemain, wasit pun sama diteror. Nah, kita termasuk saya sudah menyatakan saya nggak akan sanggup mimpin ini pertandingan. Kalaupun misalkan menang, oke, Makassar pasti. Tapi kalau kalah, pemain Persija hancur, saya pun hancur pasti. Iya. Dan pada akhirnya pertandingan kan ada istilahnya komitmen dari kedua belah pihak, kemudian dari panitia dan PSSI untuk tidak menggelar pertandingan itu, sehingga diundur kan. Diundur ya betul. Saya kebetulan saya tugas tuh keluar negeri, jadi ada yang menggantikan. No. Jadi ada hikmahnya. Gitu. Jadi nggak jadi. Jadi lega. Memang Lega. semencekam itu Kang pertandingan itu Kang. Ya, emang semencekam itu. Saya lihat, kalau ada videonya diperlihatkan ya. Nih. Saya lihat dari atas tuh di video, ada yang bawa segala macam lah. Pokoknya polisi pun ya ada dari kepolisian yang nunggu di hotel. Tapi kan ya kita sebagai manusia biasa, ada polisi dan berlapis bagaimanapun tetap aja merasa terancam. Betul. Baru Daripada pi omongin tunda we lah cenanya. Nah, eta alasan keamanan dan keluarga kan. Kita Betul. hanya menyerahkan aja doa, ya Allah mudah-mudahan ini adalah jalan terbaik. Baik. Ternyata masih juga manusia, bro. Iya, masih juga manusia. Iya. Oke, lanjut ya. Oke, nah, Kang, dengan kondisi persepak bola sekarang ini yang ada itu mau sekarang pandemi gitu ya bahasanya gitu kan, sudah banyak pertandingan yang mungkin banyak yang ditunda gitu Kang ya. Menurut Kang Bambang sendiri sekarang kondisi wasit ini di persepak bola Indonesia ini seperti apa nih Kang? Maksudnya, Ya dihubungkan dengan pertandingan kemarin yang ada Akang tahu sendiri lah yang pertandingan settingan lah Kang. Settingan gitu ya. Pengaturan skor. Itu kan sempat di-mention nih wasit. Sempat ada kesebut nih wasit membantu untuk memenangkan salah satu tim. Itu menurut Akang gimana Kang? Oke. Yang mana dulu ya pertanyaan saya jawab nih? Nyambung lah Kang. Nyambung lah. Jadi Oke. yang mungkin kondisi kayak gini sama ini kan juga kondisi yang tadi bilang disebut-sebut juga menjadi salah satu Setelah adanya isu wasit terlibat dalam pengaturan skor Kang. Oke.
Saya pernah mengalami sebuah pertandingan yang maha berat di sebuah kampung dulu ya, RT. Ini sebagai studi kasus dulu. RT, dan posisi saya waktu itu asisten wasit, dekat dengan penonton, bahkan dekatnya bukan 1 meter 2 meter. Nggak ada lagi apa itu center ban itu apa. Nggak ada lagi, ya polisi dan nggak jadi lagi pengaruh. Di belakang itu ada yang bawa puntung rokok, kemudian ada yang bawa golok, kemudian ada lagi yang bawa macam-macam senjata, balok dan segala macam. Ada yang mabuk dan segala macam. Iya pasti. Itu pihak dari tuan rumah. Tuan rumah. Nah, pertandingan berjalan, setiap tuan rumah dirugikan pasti wasit. Yang dimarahinnya adalah wasit dan pemain. Wasit dan pemain. Itu setiap kali keputusan benar di mata mereka salah, pasti ke tengah dah. Polisi juga tetap menembakkan tembakan peringatan, nggak pengaruh. Dan pada akhirnya ya datanglah, ya maksudnya datang orang yang petinggi di sana yang berwasit kumaha carana aman. Nah, itu salah satu analogi yang dikaitkan dengan yang tadi itu seperti itu sebetulnya. Jadi wasit sebetulnya punya hati dan tujuan saya ya, ada pesanan kiri kanan, lebih baik saya berhenti jadi wasit daripada memesan kiri kanan. Tapi ketika ada kejadian seperti itu, maka yang pertama kali kita lakukan itu adalah menyelamatkan diri sendiri dulu. Bagaimana caranya. Jadi ketika orang di pressure seperti itu pasti menyelamatkan diri. Dan yang terjadi di dunia sepak bola kita memang banyak, dimanapun lah ada oknum ya, siapa yang tidak tergiur dengan untayan rupiah gitu, kalau misalkan imannya tidak kuat. Nah dari sana memang mengakui lah semua orang tahu persis memang itu sudah terjadi, dan dampak positifnya sekarang ini adalah kita sebagai wasit merasa tenang. Karena kenapa? Yang pertama merasa dilindungi, dan keduanya tidak ada lagi yang ikut campur gitu, dengan kejadian itu. Sudah tidak ada intervensi klub tertentu ya Kang ya? Tidak ada intervensi klub tertentu saat ini. Ya. Saat ini. Jadi straight way, jelas gitu, mungkin itu jelas A, B, C, D, dan A itu jelas. Gitu. Jadi datang, memimpin pertandingan, selesai pulang gitu ya, transferan ya Kang ya? Ya gitu, jadi tenang pikiran dan tenang jiwa gitu. Kang, kalau nyambung pertanyaan tadi nih, Akang sendiri pernah nggak Kang ditawarin, ya tolonglah menangin lah, nih ada segini lah gitu? Jujur pernah lah. Beberapa kali pernah ya, kayaknya beberapa wasit, kebanyakan wasit di Indonesia ada aja yang ditawarin ya Kang ya? Banyak, tapi tergantung. Ketika kita sudah berusaha untuk menolak semua tim atau orang atau wasit atau pengurus atau siapapun itu pasti tahu. Jadi pada akhirnya mereka akan segan gitu, maulah sih ya mah gitu, seperti itu. Jadi ada umpamaan seperti itu. Jadi ketika ke lapangan pun kalau misalkan di lapangan ya kita beda ya, mimpi beda nih, punya niatan jelek nih. Pasti dari pemain, pelatih, penonton pun pasti beda juga anggapannya. Tapi ketika kita ke lapangan sudah punya niatan positif, ya hasilnya juga positif seperti itu. Jadi ada tawaran seperti itu ya pernah, bahkan sering gitu. Tapi apakah kita akan ambil atau tidak ya mungkin kalau dilihat dari prestasi ya nggak akan seperti sekarang kalau misalkan ngambil. Karena ibu saya pernah berpesan ya, ketika kita membuat kesalahan satu kali saja maka orang akan susah percaya membekas gitu, nggak percaya. Sudah tidak percaya kan, apalagi kalau wasit kan jasa kan, biasanya tidak dipercaya, sampai kapanpun akan tetap terngiang-ngiang. Jadi adalah wasit ini bisa menjadi bisnis kepercayaan juga di dunia persepak bolaan ya, Kang Bambang ya. Ya gitu. Karena benar jasa. Jadi kalau misalnya emang benar kata Kang Bambang, kalau mau menerima hal seperti itu, mungkin sampai sekarang karirnya nggak akan sepanjang ini ya Kang Bambang ya. Biasanya sudah terhenti di tengah jalan gitu ya. Ngomong-ngomong soal karir Kang, tadi kan Akang sempat ditawarin dan menolak nih. Kan tidak jarang juga ada dua tim yang kong kali kong nih. Gak apa-apa saya kalah, tapi biar saya kalah, nggak di final, nggak melawan ini ya, bagaimana caranya lah kan. Ketika Akang menolak ini, pernah ada nggak, saya nggak mau nih diwasitin sama si ini gitu. Berkurang nggak ini si jawabnya pada akhirnya? Kalau misalkan kita berani ya, harus berani memang.
harus berani menolak. Dulu saya tenggelamnya lama, jadi naiknya sebetulnya lama kalau lihat dari proses. Karena terus terang saja saya kalau menuruti A, B, C itu nggak mau, tapi kalau menuruti nasihat ibu, bapak, kemudian hadis dan Al-Quran mau Nomor ya. satu Tapi kalau lah, yang nomor seperti satu itu lah nggak itu. mau. Ternyata soalnya Iya, banget ya Mamang nih ya. yang mau saya lebih baik saya berhenti gitu ya di karir ini gitu daripada tetap melanjutkan. Ya itu harus konsisten. Kalau nggak konsisten, Konsisten, ya kan? ya pasti banyak. Dengan segala resiko yang bakal diterima ya Kang ya. Dengan segala resiko. Job berkurang nggak masalah. Kalau ada masalah kan titik-titik. Ya. Harus Rezeki kita mah serahkan rezeki lagi. mah di mana we nya Kang ya. Di mana we? Ya, alhamdulillah gitu. Mungkin ini yang terakhir nih buat teman-teman di luar Tribuners nih yang di rumah, kalau mau jadi wasit nih harus apa yang harus dilakukan nih Kang supaya menjadi wasit yang hebat nih kayak Kang Bambang nih. Gimana caranya Kang kira-kira? Yang pertama itu jangan pernah besar kepala. Kalau besar kepala kan berat sebelah kehanap jadinya. Yang kedua, jangan pernah berhenti belajar karena di wasit itu kalau misalnya kita berhenti belajar dalam segala apapun kan kalau orang lihatnya di lapangan saja, performance di lapangan saja. Padahal di luar dan di luar lapangan itu tetap harus jadi panutan. Orang melihat sosok wasit itu seperti apa, tata cara jalan. Bahkan saya punya mentor dari Jepang tahun 2018 sampai 2019, cara makan, berjalan, berbicara, kemudian hadapan orang, menerima tamu, kemudian tata cara untuk bisa bicara di hadapan banyak orang. Itu diajarkan sama orang Jepang, cara duduk dan segala macam. Attitude ya Kang ya? Ya, attitude, kemudian disiplin, tidak pernah ada toleransi terhadap waktu, maksudnya ketika janjian jam 10, nantilah 5 menit lagi, Indonesia biasa. Ya, kalau seperti itu insya Allah lah Bu ya. Karena di luaran sana ketika di elit gitu ya, kita tugas, kemudian jam di lobi kata asesor wasitnya tuh, oke, kita kumpul jam 3, kemudian molor jam 3 lebih 2, ya udah ditinggal ke lapangan. Tinggal ya. Seperti itu. Jadi kemudian salah tiganya Jawa Barat apa Jawa Timur? Salah tiganya. Jawa Timur. Salah 3 sama 7 Kang nilainya Kang. Oh ya, salah 3 7 benar. Fisik, kontinuitas, tata cara makan, kemudian latihan, tidur itu harus diperhatikan. Termasuk saya ada hikmahnya juga. Jadi makan nggak sembarangan, latihan nggak sembarangan, tidur tidak bisa begadang. Jadi ketika diperintahkan untuk tes fisik misalkan dengan pemain, salah satunya misalkan dengan pemain Persib lah, tidak usah disebut ya karena saya selalu latihan bareng kalau ada waktu. Iya. Begitu diberikan latihan tes wasit, nggak bisa. Aduh capek ternyata, jadi salah satunya memang harus konsisten. Berarti porsinya tetap porsi sama kayak pemain ya Kang ya, porsi latihannya ya bisa dibilang. Sama persis, apalagi dari segi kecepatan ya harus bisa mengimbangi seperti itu. Itu mungkin. Terakhir dari saya belum nih terakhir. Boleh. Kang, saya pengen minta harapan dari Kang Bambang nih mengenai dunia perwasitan di Indonesia nih, harapannya Kang Bambang sendiri ke depannya dunia perwasitan ini mau gimana, terutama dengan kondisi kayak gini sekarang untuk persepak bola Indonesia, apa nih harapan dari Kang Bambang nih? Ya harapannya banyak lagi wasit muda yang bisa berkiprah ya, karena bisa menjadi regenerasi buat wasit yang selanjutnya. Salah satu impian kami gitu sebagai wasit, salah satunya adalah kita bisa bertugas di Piala Dunia, tidak kualifikasi tapi Piala Dunia langsung. Ya. Gitu. Amin. Putaran final Piala Dunia ya Kang ya. Putaran final Piala Dunia. Gitu. Dan yang notabene 2021 di kita kan besar harapan ada di antara teman-teman di Indonesia yang bisa berkiprah di sana, itu awalnya. Kemudian yang bagi yang muda ya lebih istilahnya mencintai dunia perwasitan itu tidak hanya sekedar dilihat sebagai tindak lanjut bahwa saya tidak menjadi pemain sepak bola, tapi menjadi role model gitu. Wah, saya ingin jadi wasit gitu. Memang jadi pilihan pertama lah Kang ya, jadi wasit ya. Gitu. Kalau pilihan kedua kan nggak enak ya. Jadi saya pilih jadi pilihan pertama saya jadi wasit. Jangan milih dua lah. Nah, seperti itu. Kudu hiji ya Kang ya. Ya, kudu hiji. Jadi harapan saya seperti itu. Dan memang sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Wasitnya ada di Piala Dunia, timnya juga sama di Piala Dunia tanpa mencalonkan menjadi tuan rumah gitu. Melalui step by stepnya seperti itu. Itu harapan. Jadi bicara dengan teman-teman yang dari luar, khususnya wasit yang dari luar kan kita tidak dipandang sebelah mata misalkan.
dari wasit Jepang ya. Kemampuan berbahasanya Kang, ya gitu. harus diperdalam juga ya Kang. Jadi Ya. punya gengsi yang tinggi ya untuk wasit Indonesia ini ya. Jadi nggak dipandangnya, oh ini ternyata wasit Indonesia itu emang keren lah gitu ya. Emang. Nah, itu. Gitu. Ini saya masih banyak yang pengen ditanyakan Kang, cuman Waktunya udah habis nih Kang. waktunya sudah habis ternyata. Ya, paham, nggak apa-apa, ya. Oh, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Seru Siap. banget nih ngobrol-ngobrol sama Kang Bambang nih, bagaimana tadi pengalaman menjadi wasit, perjalanannya gitu kan. Terus Iya. ternyata menjadi wasit pun juga tidak mudah Kang Bambangnya, apalagi harus memimpin suatu pertandingan yang mungkin pertandingannya memang krusial banget ya, krusial banget Kang Bambang nih ya. Dan Kang satu Bambang, yang paling utama nih, menjadi wasit itu profesi yang menjanjikan. Jangan salah jangan tuh. salah ya, pokoknya benar. 100%. 100% menjanjikan. Menjanjikan. Kang Bambang makasih 100%. banyak nih sudah ngobrol-ngobrol kita di Bincang Bola. Sama-sama, Di sama-sama. ini mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, lebih seru lagi karena soalnya masih banyak sih sebenarnya ya Iya. pertanyaan ini yang maksudnya bisa kita ajak sharing atau gimana, cuma waktu juga tidak memungkinkan ya. Ditunggulah di kantor Tribun Jabar Kang. Siap. Kita ngopi-ngopi ya Insyaallah, Kang. mudah-mudahan. Amin. Ya, Amin, mudah-mudahan amin. rezeki Kalau waktu. gitu Kang Bambang terima kasih banyak waktunya, mudah-mudahan sehat selalu dan Amin. berkarir di dunia persepak bolaan Indonesia dan terus bisa mendidik ya wasit-wasit Betul. juniornya untuk bisa menjadi Kang Bambang salah satunya gitu ya. Dan Amin. karirnya naik terus, semoga impiannya memimpin pertandingan di Piala Dunia tercapai Kang. Amin, amin bisa. Amin. Amin. Apa terima kasih banyak ya. Pokoknya Sama-sama, nanti kita sama-sama, ngobrol iya. lagi. Mungkin ada mau ke ngomong? Udah? Sudah cukup, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Terima Iya, kasih, sama-sama. Kang. Hatur nuhun. Sama-sama. Oh, sami-sami. Nah gitu Tribunas Bincang Bola hari ini bersama Kang Bambang Syamsidar sebagai salah satu wasit profesional yang ada di Indonesia, dan dia masih muda dan juga ternyata juga karirnya juga brilian banget ya, brilian banget. Pokoknya teman-teman semua bisa mengikuti jejaknya Kang Bambang nih ya, tapi Betul tadi asal sekali. disiplin, konsisten dan juga kerja keras gitu Betul, pastinya ya. betul sekali. Nah kalau gitu Bincang Bola hari ini udah dulu, Sudah udahan dulu, stop dulu. Nanti kita insya Allah ketemu lagi di minggu depan dengan tema yang mungkin lebih menarik Lebih lagi, menarik ya. dan berbeda. Berbeda ya. Kayak gitu, saya Ginan Saya Harley. pamit undur diri dulu dan ketemu lagi di minggu depan ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.